Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Marcelina Ivana SBD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, program studi PPKN di Universitas Widya Dharma Klaten. Saya saat ini mengajar di SMA Permata Kasih, Nangapino, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini, pada Senin 18 Oktober tahun 2021, bertempat di SMA Permata Kasih Nangapino pada pukul 7 sampai selesai. Saya siap mengikuti ujian kinerja UMPPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Untuk itu, saya tayangkan bukti keikutsertaan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 dengan materi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Salah satu kita adalah mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas Tuhan dan sebentar lagi kami akan melayangkan setiap aktivitas pelajaran. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga kami sebagai muridnya bisa menerima pelajaran dengan baik. Hanya doa kami serahkan kepada Namamu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.
Meliana, Okta, Pascalia Uden, Franciscus Andri, apa ya? Kalangan hari ini. Risma, Cindy, Susilowati, Tegar, Tony, Veronica Delta. Ya, terima kasih. Nah, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini untuk melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Nah, bagaimana? Siap mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Siap. Nah, kalau siap, silakan yang sampah-sampahnya masih berserakan di mana-mana supaya dipungut. Ya, masih ada sampah-sampahnya berserakan? Ya, kalau tidak ada, ya kita siap dengan pelajaran. Ya. Sehat semuanya? Sehat. Ya, jangan lupa ya untuk tetap selalu menjaga kesehatannya. Ya, dengan 3M. Ya, menggunakan maskernya dipakai. Ya. Terus yang kedua, mencuci tangannya. Ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu menggunakan hand sanitizer setiap kali kita berpergian. Ya. Siap semuanya? Ya. Nah, masih ingat materi minggu yang lalu? Masih. Nah, kalau masih ingat, apa materi kita minggu yang lalu? Tentang wilayah negara. Ya, tentang wilayah negara. Ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang wilayah negara? Wilayah negara itu ada 10 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia. Ya. Wilayah negara ada 10 negara yang berbatasan langsung dengan negara Indonesia. Ya. Nah, di mana wilayah itu merupakan salah satu tempat tinggal dari warga negara atau penduduk. Untuk materi kita pada hari ini, ya, itu mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, tujuan pelajarannya dari aspek spiritual dan sosial. Ya. Melalui pembiasaan, peserta didik dapat mengembangkan sikap bersyukur sebagai warga negara. Nah, untuk aspek sosialnya, melalui keteladanan, peserta didik dapat mengamalkan perilaku yang santun dan jujur sebagai warga negara. Nah, untuk aspek pengetahuan dan aspek keterampilannya. Nah, yang pertama, melalui pengamatan terhadap tayangan PowerPoint ya, tentang warga negara dan penduduk Indonesia dapat memahami mengenai warga negara dan penduduk Indonesia. Terus yang keduanya, peserta didik mampu menganalisis dan mewujudkan prinsip-prinsip dari kedaulatan negara. Dan tujuan yang ketiganya, peserta didik dapat mengidentifikasi kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang keempatnya, setelah diskusi kelompok, peserta didik memiliki sikap yang peduli dan peran serta aktif sebagai warga negara dan penduduk Indonesia. Yang terakhirnya, setelah melaksanakan pencarian informasi, maka peserta didik dapat menyajikan laporan hasil telaah tentang negara dan penduduk. Nah, ini sebagai kompetensi intinya itu ada 4 KI. KI yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang benar. KI 2-nya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, responsif
studi dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Potensi dasarnya yaitu 3.2. Menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan indikatornya. Mensyukuri nilai-nilai konstitusional, ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan secara adil. Yang kedua, mensyukuri dan mendukung nilai-nilai yang menunjukkan perilaku orang yang beriman dalam praksis perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Yang keempat, mengamati gambar atau tayangan video dengan penuh rasa syukur dan melakukan kajian konstitusionalitas yang mengatur tentang wilayah negara dan penduduk. Yang keempat, memahami dan mewujudkan prinsip dari kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu akan menyampaikan bagaimana mekanisme pembelajaran kita pada hari ini. Nah, setelah nanti Ibu akan menayangkan video, ya, nah kita akan melakukan diskusi, ya, diskusi kelompok. Nanti setelah tayangan video baru duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, nanti bertanya jawab tentang video itu. Nah, nanti Ibu akan bagikan untuk tes pengetahuannya. Ibu akan membagikan soal untuk pilihan ganda, ya. Terus kuis. Ada bawa HP semuanya? Coba ditunjukkan HP-nya. Ada ya bawa HP semuanya? Nanti kita akan kuis, ya. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan kelompok, ya. Nah, kelompok yang pertama itu ada Abang, ada Veronica, ada Susi, ada Emilia, ada Farida, dan ada Lucius. Nah, untuk kelompok dua itu ada Ilda, ada Jessica, ada Tegar, ada Risma, ada Tony, dan Uden. Nah, untuk kelompok tiga, Claudia, Olivia, Octavianus, Andri, Lira, Firna. Nah, sebelumnya, nah KKM kita, ya, untuk mata pelajaran PPKN hari ini itu 72, ya. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan gambar. Selesai mengamati gambarnya. Nah, setelah kamu mengamati gambar tersebut, apa yang kamu pikirkan tentang gambar itu? Ya, di situ ada warga negara asing. Ya, kelihatan ya warga negara asingnya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang warga negara asing tersebut? Yang berdasarkan pada gambarnya. Ya, mempelajari budaya Indonesia. Nah, kira-kira menurut kamu budaya apa ini? Ya, tarian tradisional Indonesia. Ya. Nah, itu adalah salah satu dari apa? Tarian Indonesia itu adalah ciri khas dari Indonesia, warga negara dan penduduk Indonesia. Nah, yang disebut
kekuasaan negara. Pengertian ada apa tadi? Penduduk. Ya, pengertian dari penduduk. Nah, selanjutnya warga negara dan bukan warga negara. Penduduk yang memiliki status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan dinamakan dengan negara. Tetapi penduduk yang menetap karena suatu pekerjaan disebut sebagai bukan warga negara. Ya, bukan warga negara atau warga negara sendiri. Ya. Disebut penduduk apabila bertempat tinggal di wilayah negara atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu tertentu atau dalam sementara waktu. Misalnya apa? Wisatawan. Ya, wisatawan. Nah, selain itu ya, pengertian warga negara itu memiliki dua pengertian. Yuridis itu ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dan negara. Adanya ikatan hukum itu menimbulkan akibat-akibat dari hukum tertentu. Akibat hukumnya, orang tersebut berada di bawah kekuasaan negara yang bersangkutan. Nah, ada pun tanda dari adanya ikatan hukum. Nah, misalnya apa? Contohnya kan? Ya, yang pertama adanya akta kelahiran. Terus adanya surat pernyataan. Terus adanya bukti kewarganegaraan. Dan yang kedua, pengertian warga negara dalam arti sosiologis. Itu ditandai bukan dengan ikatan emosional. Apa misalnya? Terus ikatan keturunan. Selanjutnya terus dan ya. Sehingga dengan kata lain, ikatan itu lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan. Nah, ini asas dari kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan itu ada dua asas, yaitu kelahiran dan naturalisasi. Nah, untuk asas kelahiran itu dibedakan menjadi dua asas. Asas ius soli dan asas ius sanguinis. Ius soli itu artinya ya, penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada kelahiran. Sedangkan ius sanguinis artinya penentuan kewarganegaraan seseorang berdasarkan pada keturunan. Jadi ada dua. Kalau ius soli berarti kelahiran, sedangkan ius sanguinis berarti keturunan. Nah, ini yang menjadi masalah dari kewarganegaraan. Ada tiga masalah. Yang pertama masalah apatrid. Yang kedua masalah bipatrid. Yang ketiganya masalahnya multipatrid.
berusia 18 tahun atau sudah kawin. Terus yang keduanya, pada waktu pengajuan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 tahun, ya, paling lama 10 tahun tidak berturut-turut. Nah, selanjutnya yang menjadi permohonan kewarganegaraan, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindakan pidana yang dipidana penjara 1 tahun atau. Nah, selanjutnya ini negara Indonesia. Dan selanjutnya yang menjadi warga negara Indonesia, yaitu yang pertama, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Terus yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibunya warga negara lain. Nah, ini yang menjadi penyebab hilangnya kewarganegaraan. Ya. Nah, yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu. Terus yang selanjutnya, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden. Selanjutnya, secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing. Nah, ini apabila seseorang kehilangan kewarganegaraannya, ya, tetapi dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya melalui proses naturalisasi. Ibu akan menayangkan satu video pembelajaran. Ya. Kasus kewarganegaraan Amerika yang bersalah seorang anggota Paskibra Kasua dari Kemenkumham menyatakan salah satu calon tersangka adalah Gloria Mahajan yang merupakan warga negara Prancis. Gloria lahir 1 Januari 2000. Pasangan suami istri Didi Andre Agus warga negara Prancis dan Ira Hartini warga negara Indonesia. Gloria memegang paspor Prancis dan memegang kartu izin tinggal hingga tahun 2021. Gloria tidak pernah didaftarkan oleh orang tuanya untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Berdasarkan data itu, Gloria Tabraja adalah warga negara asing. Dan pemerintah mengumpulkan seorang calon pasukan pengibar bendera Paskibraka, Gloria Tabraja wakil Jawa Barat. Gloria batal dibuka menjadi Paskibraka yang dianggap memiliki kewarganegaraan ganda. Produser lapangan CNN Indonesia Maria Sarjana sempat menemui Gloria saat berlatih. Ini kan kamu sudah ambil dari segi yang lebih terbaik Indonesia. Sekarang masuk aku. Tidak bisa sampai masih bermasalah. Kalau untuk saya sendiri jelasnya saya tidak
Silakan duduk ke kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan tadi di awal. Ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan yang berdasar. Di seluruh menurut apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang lama disebut bukan penduduk. Apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara untuk sementara waktu disebut warga negara. Apabila seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asli. Terima kasih, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ada pertanyaan dari kelompok 2 atau kelompok 3? Kelompok 2 ada pertanyaan? Ada, silakan kelompok 2 pertanyaan. Pertanyaan dari kelompok kami dari kelompok 2, apa yang dimaksud dengan bukan penduduk? Gimana kelompok 1? Apakah langsung jawab? Bisa? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Itu apa yang dimaksud dengan bukan penduduk? Yang dimaksud dengan penduduk adalah orang-orang yang tinggal di suatu wilayah negara untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang pendek. Contohnya wisatawan. Bagaimana kelompok 2? Contohnya tadi apa? Iya, wisatawan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang masalah kewarganegaraan dalam suatu negara. Perbedaan berdasar dalam menentukan kewarganegaraan dapat menentukan masalah kewarganegaraan adalah apa yaitu seseorang tidak memiliki kewarganegaraan yang yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda dan multiplikat yaitu seseorang yang memiliki kewarganegaraan banyak. Ya, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan. Ada pertanyaan kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan kelompok 3. Apa yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Ya, apa yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Apakah mau dijawab langsung atau? Ya, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 kami menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang menyebabkan seseorang tidak memiliki kewarganegaraan? Hal tersebut dapat terjadi jika orang tersebut lahir dari orang tua yang negaranya menganut asas Yusuf, tetapi lahir di negara yang menganut asas Yusuf. Ya, oke. Gimana? Kelompok 3 sudah paham? Kelompok 3 silakan presentasikan. Berdasarkan video yang ditayangkan, proyek kehilangan keluarga negaraan Indonesia dikarenakan berdasarkan pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan keluarga negaraannya jika salah satu hal meliputi memperoleh keluarga negaraan lain atas kemauan sendiri, tidak menolak atau melepaskan keluarga negaraan lain, sedangkan memiliki kesempatan untuk itu, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, bertempat tinggal di luar negara selama 5 tahun berturut-turut dan 10 tahun tidak berturut-turut. Oke. Ada pertanyaan dari kelompok 1 maupun kelompok 2? Ya. Kami dari kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan asas bersamaan di dalam hukum? Ya, silakan kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Asas yang mengatur bahwa setiap warga negara mendapat perilaku yang sama di dalam hukum dan
yang mengirimkan ya. Nah, ini masih ya. Silakan masih kirim. Nyatakan tanganku, goyang-goyang kepalaku, yang kesehatan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Masih semangat semuanya? Itu tadi salah satu perwakilannya untuk antar ke depan. Kan bersama-sama materi yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kesimpulannya? Nah, yang pertama apa? Orang yang terhadap peraturan dan kekuasaan Ya, ayo bersama-sama. Terus yang keduanya apa lagi? Dalam menegakkan asas kewarganegaraan terdapat dua pedoman, yaitu asas kewarganegaraan berdasarkan kewajiban dan naturalisasi. Selanjutnya, Perbedaan dasar dalam menentukan kewarganegaraan dapat menimbulkan masalah. terus kewarganegaraannya sebagai berikut. AABB, Berdasarkan Undang Nomor 12 Tahun 2006, warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraan jika terjadi salah satu hal sebagai berikut: memperoleh kewarganegaraan atas kemauannya sendiri. nah selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Nah, refleksinya apa yang kamu pelajari pada hari ini? Ya. Terus yang kedua, apa materi yang paling kalian sukai? Yang ketiga, mana materi yang tidak kamu sukai? Bisa jawab? Apa materi kita tadi? Kedudukan kewarganegaraan. Nah, yang paling kamu sukai yang mana? Masalah kewarganegaraan Indonesia. Yang tidak kamu sukai? Yang kamu merasa tidak suka yang mana? Iya, perpindahan kewarganegaraan. Oke, terima kasih semuanya untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk minggu depan materi kita mengenai kemerdekaan beragama dan berkepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, untuk tugasnya, ya sebagai tugas pekerjaan rumahnya di rumah, kamu mencari warga negara asing ya, yang masuk menjadi warga negara Indonesia melalui proses naturalisasi. Untuk pembelajaran kita pada hari ini semuanya sudah berjalan dengan aktif, sudah berjalan dengan lancar, semuanya terlibat baik itu diskusi, kuis maupun dalam penilaian ya. Penilaiannya dari penilaian sikap, dari penilaian keterampilan dan penilaian pengetahuannya. Nah, untuk selanjutnya kita akhiri kegiatan kita pada hari ini dengan doa penutup. Salah satunya menutup kita dalam doa.
Siap berdiri. Beri salam. Salam.